mengimplementasikannya di dalam kehidupan, mungkin itu yang perlu nanti dikembangkan. Karena itu mungkin kalau materi sifat-sifat Tuhan misalnya, ya yang penting itu mungkin contohnya apa, salah satu saja, kan ada 20, nggak usah disebutkan 20-nya, tapi mungkin salah satu aja disebutkan terus kasih contohnya, mungkin implementasinya seperti apa, itu akan lebih bermanfaat ketimbang mungkin dibacakan sifat 20 itu terus nggak ada penjelasannya. Jadi pengembangannya seperti itu yang kita inginkan. Gitu juga mungkin ya bagaimana manusia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, minimal mungkin sangat mengingatkan kita ketika mau memulai pekerjaan, ayo kita baca bismillah, ya kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, selesai dengan baca hamdalah. Kalau misalnya kaget atau apa, jangan lagi teriak wow, tapi mungkin astagfirullahaladzim. Nah, itu kan konsep-konsep tauhid yang diterapkan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial kita. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini bisa membongkar atau menggali wawasan kita bersama untuk penerapan keduanya ini. Insya Allah kelompok 2 dan kelompok 3 sudah siap ya. Mari mengingatkan saja kembali, sharing PPT-nya itu sebelum hari H sebaiknya. Jadi paling lama itu hari Minggu itu sudah di-share di WAG supaya dibaca oleh teman-temannya. Kalau bisa sih hari Jumat ya, karena hari Jumat itu kan kamu kuliah. Nah, jadi pasti buka HP. Kalau Sabtu Minggu takutnya nggak buka HP ya, nggak lihat pula WA, jangan nonton ya. Kan lagi tren tuh film-film Mandarin, Korea, nah itu mungkin Sabtu Minggu dimanfaatkan untuk itu, nanti nggak terlihat WA. Jadi sebelum diskusi, hari hanya sudah di-share PPT-nya. Seperti itu ya, ingin menyebut supaya bisa dibaca. Nah, tentu yang paling khusus lagi bagi kelompok dibaca dulu, diperiksa lagi, jangan-jangan nanti karena copy paste dari punya yang lain, namanya lupa diganti atau mungkin prodinya lupa diganti, ya coba diperiksa kembali itu supaya tidak ketahuan ya. Terus dibaca supaya ketika presentasi tidak terbata-bata membacanya. Kalau ada istilah-istilah yang mungkin baru untukmu sehingga agak terbata-bata membacanya. Tapi kalau udah baca sebelumnya, mengulangnya tentu tidak akan terbata-bata. Nah, itu mungkin. Kemudian moderator tentu dari kelompok yang kemarin, yang sudah presentasi, nanti kelompok keduanya juga begitu dari kelompok yang sebelumnya presentasi. Itu menjadi moderatornya. Di Zoom kita hanya presentasi, ya presentasinya paling lama 15 menit, paling lama kalau bisa gitu ya. Jadi carilah yang pointernya itu apa, itu yang disampaikan. Kemudian ambil 3 orang penanya. Nah, setelah itu kita akan beralih ke WAG. Karena ini 2 kelompok, presentasi dulu kelompok 2, ambil 3 orang penanya, presentasi kelompok 3, ambil 3 orang penanya, baru kita beralih ke WAG. Paham ya? Untuk kelompok 2, moderatornya dari kelompok 1 siapa? Jadi Ibu alihkan. Moderator hari ini siapa? Moderatornya saya Ibu Dahlia. Dahlia, oke. Baiklah, supaya tidak panjang waktu terpakai, langsung saja Ibu serahkan kepada moderator. Dahlia, silakan dimulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertatap maya pada kelas pendidikan agama Islam ini untuk melanjutkan presentasi kelompok. Yang kami hormati
Ibu Rosita Adiani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Dahlia sebagai moderator kelompok 2 yang beranggotakan Najwa Laili, Alicia Febria Heronisa, dan Unaisa Syahidah. Baik, untuk kelompok 2, boleh di-share screen dan melakukan presentasi. Berarti ini tidak menurut bab ya? Judul kelompoknya tidak menurut bab ya? Ini kan judul tambahan ya kalau nggak salah Ibu. Nggak apa-apa sih didahulukan, cuman nanti UTS-nya jadi repot. PJ, mohon informasinya dulu. Iya, Ibu. Iya, Ibu, ini dari materi tambahan. Ini di akhir harusnya, kelompok akhir. Jadi kelompok 1, 2, sampai 14 itu berurut di buku, supaya UTS-nya nanti sama dengan yang lain. Gimana baiknya? Nggak apa-apa sih presentasi dulu, karena ini biasanya bahasannya agak panjang gitu loh. Sementara sekarang 2 kelompok. Kelompok 3 apa judulnya? Tunggu dulu, kalau begitu. Konsep manusia sebagai makhluk bertuhan, Ibu. Nah, kalau gitu, yang tauhid kelompok berapa? Kelompok 3, oke, nggak apa-apa. Tauhid kelompok berapa? Yang bahas tentang tauhid, Ibu lupa kelompok berapa? Konsep tauhid. Yang bahas konsep tauhid kelompok berapa? Harusnya kelompok 2 sepertinya, Bu. Iya, harusnya iya. Tapi kok itu judulnya pernikahan beda agama? Ada kesalahan informasi atau bagaimana kelompok 2? Mana kelompok 2 nih perwakilannya? Iya, Bu. Mohon maaf, saya off cam soalnya kamera Zoom saya rusak, Bu. Iya. Indonesia gimana? Kelompok 2 itu judul tambahan untuk kelompok akhir harusnya. Kelompok 2 kita kan kalau Ibu nggak salah disampaikannya menurut urutan bab yang ada di buku, supaya nanti ketika UTS kan sama ya jadinya dengan yang lain gitu. Iya, Bu. Sebelumnya saya sebelumnya udah sempat bertanya kepada salah satu PJ untuk pemilihan judul PPT maupun makalahnya. Terus kata PJ-nya itu untuk judulnya itu boleh mengikuti RPS ataupun bebas, Bu. Jadinya sebelumnya kelompok saya juga sudah rundingkan enaknya ngikutin RPS atau bebas, terus kita memutuskan untuk bebas, Bu, gitu. Yang bebas itu yang lebih, kelompok yang lebih, kan di buku cuma 14 kelompok. Ada ini lebih dari 14 kelompok, makanya yang 2 lagi, kalau nggak salah Ibu, lebih 2 kelompok itu yang bebas. Yang lainnya menurut buku. Salah informasi berarti. Ada yang bahas Seperti miskom, tentang, Bu. iya, berarti yang nggak ada yang bahas tentang tauhid. Berlebih judul atau bagaimana nih PJ? Nggak, bagi Ibu nggak apa-apa sih, karena itu yang disiapkan untuk presentasi nggak apa-apa. Tapi minggu depan
kalau bisa bab 2 itu dipresentasikan. Nah, cuman kelompok berapa yang membahas tentang itu, maka dia kalau minggu depan presentasinya gitu loh. Karena ini kan judulnya di akhir harusnya yang pernikahan beda agama itu nggak apa-apa. Ini kan lebih dari 14 kelompok kan mahasiswanya. Kalau nggak salah Ibu lebih 40 berapa orang itu, 48 apa ya? 47 ini Bu mahasiswa. 47 kan lebih dari 14 kelompok itu ya. Makanya judulnya boleh bebas. Yang penting bagi Ibu sekarang, ada nggak yang bahas bab 2 tentang tauhid? Kalau ada, itu yang presentasi minggu depan sama kelompok 4, 2 kelompok. Sekarang 2 kelompok ini sama yang kelompok 3 nantinya. Ya Ibu, ini maaf karena ada miskomunikasi. Jadi kemarin kita para PJ ngiranya itu boleh materinya itu selain dari RPS. Nah, terus kalau misalnya mau sama kayak RPS itu yang bisanya dari kelompok 1 sampai 14 aja, Bu. Atau Iya, kelompok 1 sampai 14 itu menurut RPS atau buku ya. Sisanya itu yang bebas judulnya. iya Ibu. Tadi kan kelompok terakhir, Nah, mestinya ini kan di akhir ya dibahasnya tentang pernikahan ini. Kalau mengikut buku gitu loh. Tapi mungkin judulnya dijadikan 14 baru dikocok gitu mungkin ya, sehingga kelompok 2 dapat judul ini. Sekarang yang penting itu aja. Ada nggak yang bahas kelompok bab 2 tentang tauhid? Itu yang penting. Kan nggak kelompok yang merasa membahas tauhid, konsep tauhid? Ada nggak kan di ini kan? Kalau misalnya kayak gini ngacak sepertinya belum ada, Bu. Mestinya kan sudah 14 kelompok, sudah 14 judul juga dong. Atau ada banyak judul yang berbeda dari RPS? Enggak kan? Harusnya yang 14 tetap sama dengan RPS kan? Atau yang lain juga cari judul lain? Ibu, saya izin menjawab. Saya dari kelompok 15, yang kelompoknya itu kelompok akhir, terus waktu pas awal perjanjian, kelompok 15 itu materinya bebas, dan itu cuma kelompok 15 doang yang bebas. Nah, kata Ibu, materi kelompok yang sekarang itu nggak ada di RPS kan, Bu? Berarti seharusnya materi yang sekarang harusnya dibahas sama kelompok 15 di pertemuan terakhir gitu ya, Bu ya? Nah, terus harusnya juga kelompok yang sekarang bahasa tentang tauhid ya, Bu ya? Ya, berarti apakah ditukar aja, Bu, kelompok 15 yang bahas tauhid, kelompok yang hari ini tetap bahas. Tapi kalau buat UTS-nya, kata Ibu tadi agak ribet nanti ya, Bu ya? Iya. Materinya jadi ribet, kamu kan ngaco jadinya. Kalau Aura siap nggak kelompoknya presentasi sekarang? Kamu bahas tentang tauhid, enggak? Enggak, Bu. Kelompok saya belum kepikiran mau bahas apa, karena kan masih lama banget juga. Loh, kalau bukan. Misalkan... Wah, ini miskom lagi nih kalau gitu. Semua kelompok, makanya Ibu kok nggak lihat ada kiriman dari PJ. Semua kelompok itu harus menyerahkan PPT individu dan PPT kelompok pada pertemuan kelima kalau nggak salah Ibu, setelah Ibu presentasi, pas awal mulai presentasi. Ini miskom lagi kayaknya nih. Harusnya sudah selesai supaya Ibu bisa baca PPT-nya apa kurangnya gitu. Ibu, maaf, untuk PPT dan makalah saya sudah masukkan di G Drive semuanya dan resume juga untuk PPT makalah semua kelompok. Udah dikirim ke Ibu juga link G Drive-nya. Iya, rasanya udah makanya. Kok kelompok 15 katanya belum bikin, gimana itu?
Yang mana yang ini nih? Nah, biar waktunya enggak ini, kalau begitu kita dulukan kelompok 3 Permisi, aja Bu. ya. Permisi, Bu. Kelompok 2 di pending. Oh, permisi, Bu. Ya, Untuk Vanessa. maaf ya Bu, untuk sebelumnya untuk bahasan tauhid mungkin masih di-handle sama kelompok 2 Bu. Menurut saya dan kelompok saya enaknya untuk pembahasan tauhid tetap kita yang handle, tapi untuk mungkin untuk minggu depan Bu. Jadi ntar boleh kalau gitu. pembaruan PPT sama makalahnya juga. Boleh nggak Bu? Iya, nah boleh, nggak apa-apa gitu. Kalau bersedia minggu depan, berarti minggu depan 2 kelompok. Sekarang 1 kelompok aja, kelompok 3 kalau begitu. Oke siap, makasih banyak Ibu. Mohon maaf juga atas Ya. kesalahpahaman. Nah, ini sekali lagi ini kan PPT-nya kan sudah diserahkan semuanya di kelompok 15, berarti belum menyerahkan. Halo Ibu. Aura belum menyerahkan berarti. Biar nggak miskom lagi nih. Iya, untuk kelompok 15, Oh, iya. saya juga kelompok 15 belum, Bu. Belum. Tadi belum menyerahkan. soalnya Nah, masih mencari materi. Nah, materi Ibu bayangkan begitu, kalau mau materi dari Ibu, ada pernikahan beda agama, boleh, operasi plastik boleh, LGBT boleh, kedudukan anak MBA boleh, ya, kedudukan anak angkat, warisan anak angkat, atau anak angkat, atau anak di luar nikah, nah itu bahasanya juga boleh, kata Ibu. Tapi kalau mau cari judul yang sesuai dengan prodimu, matematik, boleh juga, kan kayak misteri angka 7, ya, dalam Al-Quran, hari itu 7 dalam seminggu gitu kan ya, atau dalam setahun, itu kan ada angka-angkanya tuh, ada bukunya juga, itu boleh juga, nggak apa-apa kata Ibu. Untuk kelompok yang 2 yang tidak kebagian judul yang di buku gitu. Tapi semua PPT itu sudah harus masuk sebelum presentasi. Nah, dan di-share oleh kelompok paling lama sehari sebelum presentasi. Jadi hari Minggu itu paling lama sudah di-share. Supaya apa? Supaya temannya bisa membaca dan bisa memahami, di diskusi kita jadi enak gitu ya. Yang mau dipertanyakan apa sudah ketahuan gitu, karena sudah baca PPT paling tidak. Kalau bisa dengan makalah lebih baik gitu. Kalau nggak dengan makalah kan paling tidak di buku ada, saya baca buku. Ya, jadi kelompok 15 harus segera menyerahkan ininya, kalau nggak nanti dianggap terdis, kamu nggak ada PPT-nya. Ibu memang belum sempat semuanya baca ya, yang dikirim oleh PJ. Oke, kalau begitu kita kelompok 3 saja ya hari ini. Kelompok 3 sudah siap? Siap, Bu. Nah, moderatornya dari kelompok 1. Iya, baik Ibu. Ya Dahlia ya. Ini Dahlia kelompok 3 yang presentasi. Bisa kita mulai atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau dipertanyakan? Sepertinya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita mulai lagi. Ya, udah. Mungkin Dahlia, silakan dimulai untuk kelompok 3. Terima kasih untuk semuanya. Baik Ibu, terima kasih kembali Ibu. Baik, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Ayu Wulandari, Latifa Melaningrum, dan Kanesia Putri Yuliana. Kepada kelompok 3, dipersilakan untuk share screen. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Latifa. Baik, izin share screen ya.
Oke, jadi di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aisyah Yulandari, Kanesia Putri Yuliana, dan Latifah Melaningrum, kami akan membahas tentang konsep diri manusia Islam. Di sini pertama-tama akan dibahas oleh Kanesia Putri. Mungkin dari awal. Oke, di sini bisa dimulai yang pertama. Untuk pembahasan pertama, itu dari saya ya, Latifah Melaningrum. Pembahasan pertama adalah karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang pertama adalah mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Setiap manusia yang memiliki jiwa ketuhanan pasti akan mengakui keberadaan dan kebesaran Tuhan melalui berbagai cara, seperti beribadah, sholat, puasa, dan berdoa. Selain itu, manusia yang memiliki jiwa ketuhanan pastinya selalu menaati perintah dan ajarannya, serta menjauhi larangan yang sudah tertera di dalam kitab-kitab yang sudah ada. Seperti contohnya, Muslim, seperti kita, itu menjauhi larangan yang ada di dalam kitab suci kita Al-Quran. Yang kedua, menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Manusia yang memiliki jiwa ketuhanan pasti sadar dan mempercayai bahwa alam semesta beserta isinya ini merupakan ciptaan atau buatan dari Tuhan, sebagai bentuk dari bagian tanda kebesaran dan kekuasaannya. Yang ketiga, manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Manusia sebagai makhluk ciptaan merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain di alam semesta ini. Mereka diciptakan dengan kelengkapan yang tidak semua makhluk lain miliki, seperti memiliki akal, memiliki pikiran, perasaan, dan keyakinan. Oleh sebab itu, manusia dapat membuktikan tanda dari keberadaan Tuhannya melalui cara berpikir yang nalar dan logis, dengan menggunakan akal budi dan perasaan mereka. Yang keempat, manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Sebagai makhluk yang bertuhan, walaupun dijuluki sebagai makhluk yang paling sempurna, terkadang manusia juga ada kalanya memiliki kekurangan dan keterbatasan. Karena pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang memiliki kesempurnaan tanpa adanya kekurangan dan keterbatasan. Nah, selanjutnya adalah implikasi kebertuhanan. Apa sih implikasi kebertuhanan itu? Implikasi kebertuhanan itu adalah satu perilaku yang membibitkan seseorang dengan yang memberatkan seseorang dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Di sini ada implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Manusia yang berketuhanan meyakini bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukannya akan memperoleh balasan atau kuasa Tuhan sehingga tertanam sikap tanggung jawab dalam dirinya. Contohnya adalah toleransi, tidak mendiskriminasi, dan jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Di sini ada dibagi menjadi dua, ada horizontalnya atau manusia dengan Tuhannya, yaitu yang pertama menjalankan perintah sholat dan berzakat seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menerapkan ketauhidan. Itu ada di Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah puasa. Tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian untuk yang vertikalnya, sesama manusia, itu yang pertama adalah bertutur kata baik dengan orang lain. Tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian yang kedua, ada berbaktilah kepada orang tua. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selanjutnya ada interpretasi kebertuhanan antroposentris. Antroposentris itu sendiri merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta. Dan hanya manusialah yang mempunyai hak untuk memanfaatkan dan menggunakan alam demi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Karena teori tersebut, pandangan ini sering dikritik karena sering dianggap bahwa kita tuh egois, karena kan kita pusat alam semesta gitu. Jadi kan sering juga kita memanfaatkan lingkungan buat kepentingan kita sendiri yang sampai rusak gitu. Terus habis itu kebertuhanan antroposentris juga dianggap kita tuh bertanggung jawab atas berbagai kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang telah kita lakukan demi kepentingan kita sendiri. Interpretasi kebertuhanan antroposentris, ini manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat lingkungan alam. Karena keberadaan alam semesta itu merupakan karunia dari Allah yang harus kita hargai dan lestarikan. Jadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan sampai merusak alam semesta gitu. Selanjutnya ada konsep diri manusia Islami. Konsep diri manusia Islami terdapat beberapa aspek penting yang harus dipahami. Yang pertama itu ada aspek kemanusiaan. Yang berarti manusia dalam pandangan Islam memiliki martabat yang tinggi. Karena Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, memberikan akal, hati, dan ruh yang kita dapat memanfaatkan itu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Makanya manusia itu harus dihormati, dilindungi, dan dihargai oleh masyarakat. Yang kedua ada aspek spiritual. Aspek spiritual menurut pandangan Islam, manusia itu adalah makhluk yang beragama dan memiliki hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, tugas manusia itu memperkuat hubungan kita dengan Allah dengan beribadah dan melakukan amal soleh. Yang ketiga, ada aspek sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Kita itu harus membangun hubungan yang baik antar satu manusia dan manusia lain, atau dengan makhluk hidup lain, menghormati hak-hak orang lain, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Yang keempat ada aspek akhirat. Manusia itu mempunyai kehidupan setelah kematian. Makanya manusia itu harus mempersiapkan diri dari kita masih di bumi untuk melakukan amal soleh, dan kita kan kayak mengejar tujuan akhir kita tuh di sana. Jadi kita harus menghindari dosa-dosa juga. Terus selanjutnya ada tugas dan peran manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia itu dilihat sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, sebagai hamba Allah nih, peran manusia mengakui keberadaan dan keesaan Allah sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu di alam semesta. Dalam Al-Quran, di mana Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
Selain itu, sebagai hamba Allah, manusia juga harus bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang udah diberikan oleh Allah kepada kita. Juga kita harus memanfaatkan semua yang telah diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Dan nggak boleh berlebihan kayak tadi, sampai merugikan, itu nggak boleh. Selanjutnya, selain sebagai hamba Allah, kita juga dianggap sebagai khalifah Allah. Khalifah sendiri itu bermakna pengganti atau wakil. Sehingga manusia itu dianggap sebagai wakil Allah di bumi nih, bertanggung jawab buat menjaga, memelihara, dan mengelola bumi sesuai dengan kehendak Allah. Manusia sebagai khalifah Allah tuh ada ini juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bunyinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan menjadi khalifah Allah, kita harus dapat berperan sebagai pihak yang memelihara keseimbangan antara kemanusiaan dan juga lingkungan hidup. Pandangan ini juga mengandung tanggung jawab besar, bahwa manusia tuh harus bertanggung jawab dan beretika dalam menjalankan perannya sebagai khalifah Allah. Selanjutnya itu adalah karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Jadi pada PPT yang ada ditulis bahwa karakter itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karasen yang artinya mengukir, melukis, atau menggoreskan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter ini diartikan dengan tabiat, kemudian sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya. Nah, karakter ini adalah kepribadian atau akhlak yang mengacu pada ciri, karakteristik, atau sifat khas yang menggambarkan diri seseorang. Dalam pandangan Islam, karakter yang positif ini merupakan suatu hasil dari proses penerapan syariat atau ibadah dan muamalah yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersandar pada Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis. Nah, akhlak itu sendiri adalah keadaan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari dalamnya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Pada pembahasan ini kan kita membahas tentang karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesi. Profesi itu kan sama saja dengan bekerja. Jadi bekerja itu adalah suatu kebutuhan manusia untuk menafkahi diri sendiri ataupun keluarga, karena setiap manusia itu diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan sebagai orang Islam, bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Setiap orang yang bekerja pasti ia terampil dalam profesinya masing-masing. Dan banyak dari profesi ini yang dapat membentuk karakter diri pada setiap manusia, baik yang positif ataupun negatif, yang mengarah pada hablum minallah dan hablum minanas. Bekerja itu jika diniatkan karena Allah dapat bisa mendapatkan pahala dan menaikkan derajat seorang hamba. Mencari nafkah dengan cara halal dan diridhoi Allah adalah nikmat yang Masya Allah luar biasa, karena dengan cara ini seorang hamba secara tidak langsung mendapatkan pendidikan batiniah karena mencari uang sesuai ketentuan syariat dan tidak melanggar perintah Tuhan. Bisa di next. Nah, berikut adalah akhlak positif dalam profesi. Yang pertama bahwa seperti yang tadi dibilang, kalau pekerjaan itu harus dilakukan berlandaskan pada kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Kemudian pekerjaan juga harus dilakukan berdasarkan keahlian. Yang ketiga itu berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dalam bentuk yang soleh. Dan yang keempat, manusia harus melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kita bisa ambil contoh salah satu profesi, yaitu guru, di mana guru ini banyak orang bilang adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak sekali orang-orang besar lahir dari guru-guru yang hebat. Di Islam pun, profesi guru dianggap mulia karena selain memberikan ilmu, guru juga
memberikan pendidikan adab juga akhlak. Dan sudah seharusnya guru terdidik lahir maupun batinnya, karena nantinya guru ini akan memberikan contoh untuk murid-muridnya agar murid tersebut dapat sukses dunia dan juga akhirat. Profesi guru ini bisa mendidik guru itu sendiri dan juga murid-muridnya. Tidak mungkin seorang guru memiliki karakter dan kepribadian yang buruk, karena bisa saja seorang peserta didik dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh guru jika guru tersebut memiliki pribadi yang buruk. Dan jika dianalogikan, profesi ini bisa secara langsung maupun tidak langsung mendidik karakter seseorang dan menjadikan pribadi seseorang itu menjadi lebih baik. Di next nih. Selanjutnya adalah tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta, yaitu menjaga alam semesta, kedua memanfaatkan alam semesta, ketiga mengelola alam semesta, keempat melestarikan alam semesta. Manusia dan alam ini merupakan dua kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Manusia dan alam ini saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Dan sebagai makhluk Allah, manusia ini mendapat amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi ini adalah tugas kekhalifaan, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil atau bisa dibilang wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Kewenangan manusia untuk mempergunakan alam itu bukan hak mutlaknya sebenarnya, tapi merupakan hak yang memang telah Allah rekomendasikan gitu. Dan suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia berkewajiban memelihara keseimbangan dan juga keselarasan alam agar tidak rusak. Seperti pertama kali Allah meminjamkan pada manusia, sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Qasas juz 28 ayat 77. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maka dari itu manusia memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan mengikuti kemampuan alam untuk mengatasi masalah mereka. Mengembangkan potensi yang telah diberikan Tuhan kepada manusia adalah hukumnya itu fardu kifayah, yang mengingat tidak semua manusia dapat menggali potensi yang ada pada dirinya. Maka dari itu ketika manusia menyia-nyiakan kemampuan alam, itu artinya mereka tidak memanfaatkan alam untuk menjawab persoalan-persoalan keberadaan manusia, dan itu berarti mereka mengabaikan kemampuan manusia terhadap alam. Maka dari itu, dalam memenuhi tanggung jawab manusia terhadap alam, hendaknya manusia selalu mengusahakan untuk memakai ketersediaan alam dengan bijak, tidak memanfaatkan potensi alam secara berlebih-lebihan agar generasi mendatang masih dapat menikmati, karena potensi alam itu terbatas. Selanjutnya, Mi. Yaitu pembahasan selanjutnya prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Jadi prinsip itu sendiri memiliki arti yaitu aturan, ketentuan atau hukum, dan standar. Dalam Islam, Islam itu memiliki prinsip atau aturan dalam mengelola alam semesta ini. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan di alam semesta ini pelakunya adalah manusia. Karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup saja, dan tidak memikirkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam, tetapi lebih berdasar pada faktor ekonomi, kekuasaan, dan ketamakan yang tidak mereka kontrol. Karena sifat manusia yang merusak alam ini, Allah ingatkan melalui surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Lantas cara mensyukuri nikmat Allah seperti apa? Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan dan juga lidah. Yang ketiga, mensyukuri dengan amal ibadah. Tipsnya apa agar sumber daya alam tidak habis? Yaitu kita harus selektif, kita harus menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, perlu penghematan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dalam hidup itu contohnya apa? Pertama, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia, dan yang kedua, pemanfaatan hasil tambang oleh manusia. Lantas cara melestarikannya, itu yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, kedua melakukan daur ulang, ketiga melakukan reboisasi. Selanjutnya, Mei. Jadi kesimpulannya adalah manusia diciptakan secara utuh, memiliki akal,
juga pikiran yang dapat menciptakan sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan yang menjadi dasar dari pembentukan kepribadian. Manusia dalam membangun pribadi yang mulia. Dan manusia tentu membutuhkan waktu, proses yang bertahap, niat, dan juga usaha yang gigih disertai dengan istiqomah. Oke, Baik. sekian dari kelompok kita, kami serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 3. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom chatnya. Untuk pertanyaan utama di Zoom ini terdiri dari 3 pertanyaan ya teman-teman. Jadi apabila ada pertanyaan tambahan bisa ditanyakan di grup WhatsApp grup nanti. Nggak ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Bagaimana moderator? Nggak ada yang mau bertanya? Iya Ibu, belum ada yang raise hand juga di kolom chatnya belum ada yang bertanya. Karena sudah cukup jelas konsep dirinya ya. Tentang pemikirannya dong. Saya juga. Kalau ada pemikiran child free itu pemikiran sebagai hamba Allah atau manusiawi itu? Pemikiran manusia. Mana perginya itu? Banyak lah yang mau ditanyakan. Nggak ada yang mau bertanya nih, apa Ibu tunjuk? Atau sebelum ini ada pengerjaan tugas yang terdesak sehingga tidak sempat. Kalau tidak ada, Najwa ada? Assalamualaikum Najwa. Ibu, sudah ada yang raise hand Ibu. Nah,
Berapa orang? Sudah 3? Sudah 4 orang, Ibu. Oh, silakan. Yang pertama, Leskia, boleh pertanyaannya? Baik, kelompok izin bertanya. Apakah menurut kelompok manusia, tadi kan tugas manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, apakah menurut kelompok manusia sudah berhasil menjadi khalifah di muka bumi? Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaannya, Leskia? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih Leskia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yasmin. Boleh Yasmin pertanyaannya? Oke, terima kasih moderator. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena harus lihat PPT-nya pindah aplikasi. Buat kelompok mau nanya, kalau implikasi kebertuhanan itu kan tadi ada horizontal dan vertikal. Kalau semisalnya itu nggak seimbang, menurut kelompok gimana? Baik Yasmin, bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga dari Rais Yanggi Susta. Boleh on mic. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Raisyanggi Susta Mulyadi. Saya ingin bertanya, tadi kan di PPT itu menjelaskan bahwa interpretasi kebertuhanan antroposentris itu dianggap sering dikritik gitu kan. Nah sebenarnya ada nggak sih sisi positif dari si teori antroposentrisme itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Rais Yanggi atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan keempat ada dari Retno Restu. Boleh Retno on mic. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin bertanya dalam interpretasi kebertuhanan antroposentris itu kan manusia harus memiliki tanggung jawab moral ya. Sedangkan pada zaman sekarang ini tanggung jawab moral manusia itu tuh kayak nurun gitu kan tanggung jawabnya. Nah, apakah ada cara untuk meningkatkan tanggung jawab moral baik itu secara Islami atau cara yang lainnya? Terima kasih. Baik Retno, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok 3, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima ada dari Anida Ilma Sabil. Boleh Anida di on mic. Baik, terima kasih. Aku mau nanya, tadi kan dipaparin tentang konsep manusia yang bertuhan. Nah, pertanyaannya itu, apakah manusia bertuhan itu selalu mempunyai perilaku yang baik dan apakah manusia yang enggak bertuhan selalu berperilaku buruk? Terima kasih. Terima kasih Anida atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas? Sudah. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin untuk pertanyaan utama yang di Zoom ini kita cukupkan sampai 5 pertanyaan. Apabila nanti ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa bertanya di grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi mungkin bisa ditutup presentasinya kelompok 3. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan akan kami jawab melalui WhatsApp grup setelah ini. Terus untuk moderator, terima kasih. Untuk Bu Rosita, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator mungkin waktunya perlu
kasih tahu kelompok berapa menit untuk paling lama share VN-nya. Baik Ibu, untuk yang saat ini pertanyaannya lumayan banyak Ibu, ada 5 pertanyaan. Kelompok 3 bagaimana kalau sampai 16:10? Apakah cukup? Kurang. 15-10 cukup lah. Kan menjawabnya kan masing-masing. Jadi satu orang 10 menit panjang. 16:15 apakah boleh Ibu? Takutnya nanti ada yang terkendala juga dalam merekamnya. Oke, apa-apa. Baik Ibu, Tapi terima kasih banyak Ibu. yang wajib dijawab pakai VN 3. Ya. Yang 2-nya lagi boleh pakai VN, boleh langsung chat. Yang 3 itu harus seorang satu pertanyaan. Yang 2 lagi silahkan nanti siapa yang mau ambil 2 kali ya silahkan. Bebas yang 2-nya. Boleh VN, boleh chat. Ya. Kita beralih lagi mungkin moderator. Iya baik, terima kasih Bu Rosita. Teman-teman, selanjutnya kita beralih ke grup WhatsApp. Apabila nanti ada tanggapan atau tambahan, teman-teman boleh melalui pesan diketik atau direkam. Semoga diskusinya nanti. Ya Ibu. Sorry, terus belum ditutup. Nanti semoga diskusinya berjalan dengan lancar. Saya Dahlia selaku moderator mohon pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlia berlanjut di WA-G atau ganti moderatornya? Ibu mungkin kalau berlanjut itu dilanjut ke kelompok 4 atau bagaimana Ibu? Kan, moderatornya saja. Nanti kan kalau sudah ini, kalau ada yang mau menanggapi atau apa, itu kan moderator nanti. Atau janji dengan teman-temannya bergantian? Ya mungkin nanti diskusikan lagi Ibu dengan kelompok 1. Baik, sudah selesai moderator? Iya sudah Ibu. Sudah. Sebelumnya Ibu mengingatkan saja untuk di WAG nanti kita kan waktunya sampai 16.40. Kalau misalnya nanti lebih dari itu pertanyaan yang belum terjawab, diskusi bisa dilanjutkan, tapi mungkin nanti pada jam itu perkuliahan tetap berakhir, Ibu akan terakhir perkuliahan ditutup dulu, tapi diskusi boleh lanjut kalau belum selesai misalnya terjawab. Ibu juga akan ikut pantau. Nah, seperti itu, ya. Barangkali terima kasih untuk semuanya kehadirannya di Zoom. Kalau boleh PJ sebelum berakhir di screenshot dulu kehadiran teman-temannya saat ini. Nah, baik Ibu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah Ibu. Yang tidak on cam berarti nggak hadir ya. Ada yang izin PJ? Iya Ibu, ada 2 orang. 2 orang. Siapa saja? Rida Ratu dan sebentar Ibu. Tadi Rida hadir sebentar. Dan yang satunya lagi Winda Ibu. Winda. Baik. Nah, terima kasih semuanya. Semoga diskusinya berjalan sampai akhir waktunya nanti dengan dipandu tetap oleh moderator dari kelompok 1. Kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini di Zoom, tapi tidak di WA.
Ya, dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.